kerja kita nantinya, alat penambangan kita, ya. Akun wallet nanti bisa diakses di wallet blockchain, ya, itu di blockchain blockchain.nm ya. Nanti bisa diakses di situ. Selanjutnya akun yang kedua itu akun Indragiri Exchanger. Untuk apa sih akun Indragiri Exchanger ini? Ini akun digunakan untuk jual beli koinnya, ya. Kalau wallet akun walletnya itu khusus untuk penambangannya. Tadi Mang Ade Udah ada yang apa? Lihat tadi. Kita apakan sedikit. Tadi kalau ada infokus enak, jadi tahu semua. Ini karena nggak ada, mungkin meraba-raba. Mungkin kalau udah jauh. Nah, ini namanya akun wallet, ya. Akun wallet Edinar CoinGold-nya seperti ini. Ini kantor kita nih, ya, penghasil pencetak mata uang atau koin-koin baru yang ini bisa dirupiahkan, real, ya. itu berbentuk aplikasi atau ini berbentuk web, ya, berbentuk web, ya. Bagaimana sih ketika nanti ini sudah jadi, terus, nah ini saldo EDRG kita. Dari saldo inilah kita akan bisa menghasilkan koin-koin baru melalui langkah-langkah yang harus kita lakukan juga. Bagaimana sih caranya untuk bisa menambang? Ini barometernya, ini tanda oranye. Mulai dari jam 4 sore, kita 24 jam menambang. Dari jam 4 sore sampai jam 4 sore lagi, 24 jamnya, ya. Nah, contoh dari 11.752 koin di akun ini, ya, kita bisa menghasilkan satu harinya maksimal 0,5%. Tadi sore kita tergaji 58 koin. Bisa dikali 58 koin dikali 120.000 kalau kita rupiahkan. Tadi sore jam 4 gaji kita, kan gitu. Ini kapan masuknya? Dia tidak langsung masuk. Ada masa penuaan koin, namanya egging. Berapa lama penuaan koin? 30 hari. Jadi yang masuk hari ini adalah yang tanggal 21 Februari. Yang tanggal 21 Februari itu sudah masuk ke saldo kita. Berapa sih yang masuk hari ini? Kita bisa cek. Yang masuk hari ini 53 koin. Ini sudah bisa kita rupiahkan. 53 koin dikali 120.000. Monggo dihitung. Ayo. Kurang lebih sekian, nolnya ya 3 belakangnya. 3. Apa tadi? Nolnya di belakangnya. 53 Ya. 53 kali 120.000. 6 juta. Berapa? 6 juta. Sehari. Hari. Tadi sore jam 4 tergaji 6 juta rupiah. 6.300 ya. 6.300.000 dari saldo kita ini. Kalau tidak kita jual maka dia akan terus bertambah akumulasi. Semakin banyak saldo kita maka akan semakin banyak hasil koin yang ditambang setiap harinya, ya. Kurang lebih sehari saya udah mencapai di angka 80 koin sehari. Ya, per hari ini 80 koin. 10 juta. Alhamdulillah. Tapi semua itu perlu proses, tidak semudah membalikan telapak tangan. 2 tahun saya berjalan. 2 tahun berjalan menekuni. Kalau saya ini orangnya banyak manut lah. Apa yang ditunjukkan oleh founder, apa yang ditunjukkan oleh leader, itulah yang saya lakukan. Gak neko-neko. Ada yang bisikin, ini bisnis ini, saya biarkan. Ini ada yang lebih besar, saya biarkan. Saya fokus ke sini. Dan alhamdulillah, real. Apa yang bisa saya raih, memang 100% hidup saya sekarang ini yang nanggung. Pekerjaan sehari-hari sebenarnya saya di guru, mengajar di Madrasah Sanawiyah di sana. Ya. Sekarang cuma dikasih 8 jam. Ya, sama kepala sekolah 8 jam aja untuk konsep. Jadi sampingan apa? Prioritas intinya sampingannya, ya. Sampingannya yang ini saja. Tapi alhamdulillah ini yang bisa merubah hidup saya. Mobil udah 3 Mas Erwin tadi, luar biasa. Saya mau baru 1. Kalah 1 alhamdulillah. Sekolahnya kalah. Rumah dan sebagainya memang semua real dari sini. Ya mungkin, ya iyalah, Kang Usai mah udah 2 tahun. Nah kita nih yang baru-baru gimana? Kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan kita bisa sampai ke 2 tahun ke depannya? Kita tidak ada memaksa, kita hanya punya informasi. Informasi ini mau diserap, mau dilakukan, mau dibuang,
kita tidak ada ruginya, tidak ada masalah. Udahlah, mau nonton aja lah, nonton setahun ke depan, mati tumbang pula, bangkrut pula, kolek pula, ya udah jadi penonton aja. Tapi jangan pula nanti iri hati pula ketika setahun ke depan, si A ini udah beli mobil, masih nonton juga, udah beli mobil, rupanya, kan gitu. Nonton lagi setahun lagi, 2 mobilnya udahan. Semua tergantung dari diri kita, keputusan tergantung dari diri kita. Apa yang kita lakukan sekarang itu yang akan kita raih di kemudian hari. Semuanya tidak ada yang instan, ya. Kok kayak mudah kali katanya, cuman gitu-gitu aja. Kerjanya ngapain sih? Ada kerja juga, Pak. Ini kalau tidak kita cek, kita menggunakan server karena ini berbasis online 24 jam. Tanpa server bisa. Hidupkan aja HP kita 24 jam non-stop. Sebulan tahan nggak HP-nya? 2 bulan, 3 bulan hang, mati, hancur HP-nya. Makanya kita harus sewa server. Server 350.000 sebulan. Dan itu dipastikan aman nggak? Insya Allah aman. Terus pertambangannya kira-kira full nggak? Nah, pertambangan itu bisa ditentukan daripada intensitas kita dalam mengecek. Bahasanya gini, kita pegang HP setiap hari. Jangan sampai ini hanya terbuang sia-sia yang kita pegang ini. Tapi kita jadikan alat komunikasi kita ini sebagai pencetak aset kita, pencetak uang kita. Sekarang bahasanya bukan kita lagi kerja untuk uang, tapi kerja yang bekerja untuk kita. Dibalik pola berpikirnya, berapa uang kita yang ada bagi yang punya? Tadi katakan Mas Riwin, iyalah kalau yang kaya tambah kaya. Memang, kenapa target kita sebenarnya menengah ke bawah, bukan menengah ke atas? Kita ingin mengangkat harkat kawan-kawan yang notabene-nya dalam taraf kehidupannya di menengah ke bawah bisa terangkat melalui bisnis ini. Lebih gila Pak kalau orang yang punya duit. Ini baru saja sepupu saya, dia kontraktor 1M masuk di sini. Karena dia orang hitung-hitungan. Deposito setahun aja cuma berapa persen? Ini sebulan 15%. Apa nggak gila? Udah duit yang ada dimasukkan ke sini. Penghasilan dia sebulan 120 juta tanpa ngapa-ngapain sekarang. Itu bagi yang punya duit. Makanya yang kaya tambah kaya kalau tahu ini. Bahaya. Ya. Bahaya, resikonya tinggi. Bahaya katanya kan. Target kita, yuk bagi kawan-kawan. Terus gimana? Kita nggak punya modal. Saya dari 0 rupiah juga. Ketika dijelaskan sama founder, saya dijelaskan langsung sama founder. Dan saya nggak tahu rupanya founder ini masih ada hubungan paman dengan saya dari istri saya. Dari situ saya mulai membuka pola pikir, nggak mungkin nih Pak Mas sendiri mau ngibulin ponakannya kan gitu. Ya udah mulai dipelajari. Terus nggak punya modal gimana? Terus saya termotivasi. Oke, gini aja sekarang. Kalau kamu pengen mobil, buka program mobil. Kalau kamu ingin punya motor, buka program arisan motor. Di situ saya termotivasi. Oh bisa. Buka saya arisan mobil, buka saya arisan motor. Banyak yang masuk. Ketika suruh bayar susah. Wah ini gimana ini? Tapi alhamdulillah waktu itu bisa berjalan di program arisan motor. 10 orang dengan DP waktu itu hanya 1,5 juta per bulan, kita tarik 400 selama 42 bulan. Jadi total mereka mengeluarkan berapa kira-kira tuh? Udah sampai 20 juta, dapat motornya seharga 38 juta. Dapat motor seharga 38 juta, peserta bayarnya cukup kurang lebih 20 juta. Ini dicicil pula itu, dicicil. Ya. Itu program yang pertama kali berjalan. Ketika mobil mandek gak bayar, susah. Padahal DP cuma 5 juta waktu itu. DP 5 juta per bulan 500.000. Angkat tangan saya serahkan lagi sama founder. Gak bisa ini, gak ada yang mau. Ya, karena pada waktu itu sama halnya dengan di sini. Saya berbicara sama orang awam yang notabene-nya memang masih buta pengetahuannya tentang kripto. Saya serahkan sama founder, nggak sampai seminggu penuh semua, bayar semua. Nah nih jalankan. Nah itu pertama. Setelah itu belajar dan mulai berkembang ya gini. Saya punya grup, saya masukkan di grup itu, saya kasih informasi yang keluar lah, yang bertahan. Tapi saya yakin aja kalau dia niat nawaitu di hatinya, insya Allah dia akan mencari saya. Kan itu. Seiring waktu berjalan, mulai kita berkembang dan alhamdulillah aset sampai sekarang kurang lebih di 18.000 EDRG. 18.000 EDRG
kalau dikali per hari 0,5%, kurang lebih di angka 80 poinan. Jadi program bisa membantu kita untuk bisa mengembangkan di bisnis ini. Apa saja sih programnya? Kita lihat lingkungan kita. Mana sih tembakannya? Ini kalau kita buat program yang besar-besar, kalau sekarang arisan mobil itu rata-rata di DP 25 juta, 20 juta. Kalau program itu masih ada uang bulanan. Ya. Tapi itu bisa apabila mungkin nanti di sini sudah mulai berkembang. Makanya bertahap, apa sih program yang bisa kita tembak? Kalau aja program arisan 500.000 dapat 2,5 juta, arisan 1 juta dapat 5 juta. Sekali bayar, tinggal masa tunggunya saja. Jadi kita di sini mengelola uang orang. Apa tadi? Syaratnya amanah, tanggung jawab. Terkadang kita manusia ini sering hilap. Namanya kita tahu ini bernilai, koin ini bernilai, dijual harganya 120. Terus kalau dijual ya jadi rupiah. Nah di situ yang terkadang kita sebagai manusia hilap. Kita punya kebutuhan, jual lah. Padahal koin ini program yang seharusnya keuntungannya kita rasakan di kemudian hari, kita rasakan sekarang. Programnya kacau. Nah itu yang harus jadi wanti-wanti untuk kita semua. Mungkin nanti untuk kedepannya dipandu Kang Edi, ada Kang Misbah di sini yang akan memandu kawan-kawan di sini bagi yang ingin membuka akun atau ingin merasakan gimana sih metode penambangannya dan sebagainya. Mungkin lebih jelasnya nanti sama Kang Edi dan Kang Misbah di sini atau leader-leader nanti yang ada di sini. Mudah-mudahan ini bisa terus berkembang. Itu harapan saya pribadi, karena saya mungkin kelahiran asli sini, ya, kelahiran asli sini, dan saya ingin di sini dirasakan oleh sahabat-sahabat kita di sini, terutama orang Sunda di sini, gitu kan. Jangan sampai kita orang Sunda ya buta terhadap perkembangan zaman, buta terhadap era digital yang kita rasakan sekarang. Zaman semakin berkembang, kita jangan ketinggalan. Yuk, ada peluang-peluang yang bisa kita raih. Ini mungkin jadi salah satu jembatan, ya, buat sahabat semua. Nah, tergantung sekarang mau diambil apa tidak. Apakah ini peluang atau tidak, semuanya kembali ke diri kita. Kalau ini peluang, monggo diambil. Kalau sekiranya mungkin ini entah apalah, silahkan juga. Karena di sini kita tidak ada unsur memaksa. Kita tidak ada intimidasi, ayo ikut aja. Padahal ngajak ini ya pengen sukses bersama gitu bahasanya. Tapi ya semua kembali ke diri kita. Kalau segala sesuatu usaha kita lakukan dengan keterpaksaan, mungkin hasilnya tidak akan bagus. Ya, tapi apabila segala sesuatu usaha diniatkan dengan pikiran yang positif, insya Allah hasilnya pun akan positif. Mungkin itu kembali ke diri kitanya. Ya, apakah betul-betul kita memandang bisnis ini positif ke depannya, akan menguntungkan ke depannya, atau sebaliknya. Ya. Maka daripada itu, mungkin ini awal bagi kawan-kawan semua, sahabat-sahabat semua untuk bisa meraih peluang ini. Ya. Nah, mungkin itu sedikit gambaran bagaimana cara buka akun tadi, terus nanti bagaimana caranya kita mengisi saldo, itu lebih jelasnya nanti sama Kang Edi lah, sama Kang Misbah juga di sini, ya. Saya ingin di sini punya fondasi yang kuat. Kita kokohkan dulu fondasinya. Dan mungkin ini yang hadir di sini bisa menjadi barometer, bisa menjadi fondasi awal untuk bisa mengembangkan Edinar Coin Gold di tanah Pasundan. Mungkin itu harapan saya pribadi. Saya langsung tembak ke kantor, kita meluncur ke Bandung, karena Bandung ini mungkin bisa dikatakan masih awam terhadap kripto, apalagi Edinar Coin Gold ini. Maka dari itu saya langsung tembak dan ACC, yuk sekaligus roadshow atau edukasi 5 provinsi kan ya, termasuk inilah tujuan terakhir kami. Insya Allah besok ada satu agenda lagi. Setelah agenda itu mungkin kita langsung meluncur lagi balik ke Riau. Mohon doanya kawan-kawan semua, sahabat-sahabat, mudah-mudahan saya dan rombongan diberikan keselamatan di perjalanan, dijauhkan dari virus corona sampai ke sana. Ini udah heboh di kantor, sampai sini sebulan nggak usah masuk kantor dulu, bahaya ini katanya kan. Tapi mudah-mudahan dengan kita mengikuti instruksi, ya, kesehatan yang harus kita lakukan, ya kita lakukan. Mudah-mudahan itu salah satu ikhtiar untuk kita dan kita semua lah, kita semua dijauhkan daripada virus yang sedang
berkembang sekarang. Mungkin itu saja, kita lebih ke sharing aja nanti. Mana tahu ada yang ditanyakan, silakan. Mungkin cukup dulu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok mangga.